Selamat datang di video tutorial bagaimana cara mengerjakan tugas pengamatan UMKM. Tugas ini sudah diberikan sebelumnya di awal perkuliahan ya. Jadi ikutin saja step-step cara mengerjakannya. Yang pertama kalian harus membuat sampulnya dulu, yaitu tulis di depannya adalah laporan hasil pengamatan UMKM, nama produk yang kalian amati, terus kalau akubang pakai akubang, kalau untrim pakai untrim, dibuat oleh siapa, kelompok, nama kelompok kalian. Ini Ibu tulis Ida Ayu Jegek, Bagus Genjing Gatino, Made Virus Coronawati. Ini kalau lembaganya apa namanya ya, terus dibuat di Denpasar, tahunnya berapa. Oke, untuk daftar isi, ini kalian tulis bab 1 pendahuluan, bab 2 identifikasi biaya, bab 3 kalian pakai perhitungan harga pokok produksi, bab 4 kalian pakai perhitungan harga pokok penjualan dan BEP, bab 5 kasih penutup. Untuk bab 1 kalian tulis A-nya latar belakang, B-nya tujuan pengamatan, C-nya manfaat pengamatan. Ini double manfaat ya, kita hapus. Kemudian identifikasi biayanya di bab 2 kalian taruh biaya produksi, cara pembuatan produk, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik untuk E-nya. Kemudian yang bab 3 perhitungan harga pokok produksi, kalian A-nya identifikasi biaya overhead tetap dan variabel seperti di video Ibu. Kemudian perhitungan HPP dan full costing dan variable costing dengan full costing dan variable costing. Kemudian C-nya adalah penjelasan hasil harga pokok produksi tersebut. Bedakan ya antara full costing dengan variable costing di sini. Kemudian untuk bab 4 perhitungan harga pokok penjualan dan BEP. Di sini ada perhitungan HPP-nya gimana. Kemudian penjelasan HPP dan laporan keuangan. Kemudian menentukan break even point. Kemudian penjelasan laporan keuangan dan break even point itu sendiri. Baru di bab 5 kalian tulis penutup. Penutup itu hanya isi kesimpulan dan rekomendasi. Kita bahas satu-satu ya supaya kalian lebih jelas lah. Untuk bab 1 itu kan ada latar belakang pengamatan. Kalian tulis di sana, maksudnya jelaskan secara garis besar dari usaha UMKM itu apa saja, terus letaknya di mana, kegiatannya apa, produksinya berapa, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, setelah itu kalian tanyain tuh produknya apa saja yang ada di sana, usahanya apa, kegiatannya apa saja, memproduksi barang-barang apa saja. Terus kalian pilih dah produknya yang kalian akan amati. Kenapa kalian mau mengamati itu di nomor 4 kalian jelasin. Tapi nggak usah pakai nomor. Ibu udah ngerti. Pokoknya kalian kenapa kalian ingin mengamati itu. Apakah karena mudah atau karena unik dan seterusnya, yang buat alasan yang jelas ya. Kemudian di B, nanti tujuan pengamatan itu biasanya ya Ibu contohin, ingin mengetahui biaya-biaya yang digunakan dalam pembuatan produk. Kalau Ibu sabun ABC tadi tuh, ACB sorry. Kemudian ingin mengetahui biaya-biaya produksinya, kemudian ingin mengetahui harga pokok produksinya. Kalau bisa buat per unit ya, harga pokok produksi per unit. Kemudian ingin mengetahui harga pokok penjualan per unit. Kemudian ingin mengetahui titik pulang pokoknya. Kalau dibuat per unit gampang untuk membuat titik pulang pokoknya ya. Kemudian manfaatnya adalah manfaat dari pengamatan kalian itu apa? Untuk mahasiswa atau untuk diri kalian sendiri itu apa? Mungkin kalian akan lebih mengerti tentang usaha UMKM dan seterusnya, nanti kalian dan mudah mengaplikasikannya ya. Itu kalian sendiri yang punya ranahnya. Kemudian untuk perusahaan apa? Bahwa dengan tahu harga produksi seperti ini dia ngapain gitu.
Kalau dia tahu BEP nanti dia bisa ngapain. Ya kalian yang menjelaskan ya. Untuk lembaga pendidikan mungkin seperti Akubang atau Untrim apa manfaatnya? Mungkin untuk sebagai ranah informasi atau tambahan perpustakaan, ya kepustakaan dari Akubang dan seterusnya kalian buat tuh. Kemudian untuk biaya, bab identifikasi biaya. Nah, di sini ini kalian identifikasikan biaya untuk biaya produksinya ya. Terdiri dari apa aja. Nggak usah kalian nyebutin jumlahnya, rinci saja. Kemudian baru caranya. B-nya itu cara membuatnya. Nah, kalau di sini kalian boleh taruh nih videonya, boleh juga gambarnya yang dipoto perpotong-potongnya supaya relate ceritanya ya. Kemudian yang ke C, kalian ini biaya bahan baku, rinci dia yang di sini nih, biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, BOP dirinci, tapi dikasih berapa diproduksi, berapa unit yang diperlukan dalam 1 bulan, jadiin bulan. Oke, kalau 1 hari sekian, kaliin 30 atau 25 hari. Terserah kalian apakah ada libur atau tidak. Nanti kalian buat ini semua dijadikan hitungan 1 bulan. Karena kita mau lihat HPP dan harga produknya per bulan. Oke, rinci di sini. Di sini baru dirinci jumlahnya dan jadiin dia per bulan. Kalau bisa buat tabel ya, supaya jelas. Kemudian kalau bisa lagi kasih gambarnya di sini, gambar bahan bakunya maksudnya. Oke. Terus biaya tenaga kerja langsung. Nah, biaya tenaga kerja langsung yang termasuk apa aja? Kalau memang dia hanya yang membuat, kalau di sini yang membuat sabun dan bagian pengepakan tuh biaya tenaga kerja langsung yang dibiayai oleh perusahaan itu. Tapi kalian harus mengidentifikasikan. Nah, ini makanya kenapa Ibu bilang susah sekali menentukan biaya variabel dan biaya tetap. Apakah dia variabel atau tetap nih biaya tenaga kerja langsungnya? Nanti kalian yang mengidentifikasikan. Kemudian yang E itu adalah biaya overhead pabrik. Di sini kan tahu kalian BOP itu biaya tenaga kerja selain dari biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku langsung. Jadi ini biaya bahan baku tak langsung. Kalau Ibu sih karena sabunnya ini rasanya strawberry, baunya maksudnya, dan kokoa Ibu tambahin ini. Minyak zaitun, green tea, dan sebagainya. Ini adalah biaya bahan baku tak langsung atau bahan baku penolong. Di sini kita tulis bahan baku penolong ya, bukan tak langsung BBT. Penolong sama ya. Oke, untuk biaya tenaga kerja tak langsung, sini kalian bisa tentukan sendiri ya. Karena yang tahu perusahaan kalian. Kalau Ibu sih di sini menentukan bahwa bagian pengiriman itu tenaga kerja tak langsung, sales yang menyebarkan brosur itu tak langsung, kemudian agent yang kita titip-titipkan sabun itu ini tidak langsung, dan bagian bersih-bersih tentunya. Kemudian BOP-nya. Jadi BOP-nya, biaya overhead lain-lainnya, di sini ada asuransi. Asuransi mesin, misalnya mesin cetak sabun, kemudian biaya penyusutan mesin cetak sabun, atau biaya asuransi untuk pabriknya, ini sewa pabrik, dan seterusnya. Air, listrik juga ya, BOP lain-lain ya. Jangan lupa air, listrik, itu juga ya, termasuk BOP lain-lain. Biaya sewa stand kalau ada, dan lain-lainnya pokoknya. Kemudian untuk yang ketiga mengenai perhitungan harga pokok produksi, kan itu sekalian sudah belajar ya mengenai harga pokok produksi. Di situ ada perhitungan dengan full costing, overhead pabrik, dengan variable costing. Kalian buat dua-duanya, kan sudah ngerumus kan. Kemudian kalian jelaskanlah perbedaannya ya. Di sini perhitungan HPP, harga pokok produksi ya, bukan harga pokok penjualan, dengan full costing dan variable costing ya. Pertama diidentifikasikan dulu, baru dihitung, kemudian dijelaskan perbedaannya. Oke. Kemudian untuk yang bab 4 yaitu perhitungan harga pokok penjualan dan BEP. Kalian perhitungannya itu buat HPP-nya. Di sini kalian ceritakan, asumsikan saja yang persediaan awal dan asumsikan saja barang yang nggak laku atau persediaan akhir. Lalu kalian buat HPP-nya ya. Ini semua pakai asumsi aja, nggak apa-apa. Kemudian
laporan penjelasan dari laporan HPP itu, kemudian buat laporan keuangannya ya. Kemudian menentukan BEP, baru kalian menentukan BEP-nya ya. Berapa unit yang terjual, baru kalian bisa menentukan BEP. Seperti yang di video tutorial Ibu kasih itu tentang garis break even point itu. Membuat garis break even point ya. Kemudian penjelasan laporan keuangan dan BEP tersebut ya. Penutupnya gampang aja ya. Jadi simpulkan singkat saja. Yang pertama, kalian ceritakan bahwa harga pokok sabun bla 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 bila memproduksi bla bla bla, maka harga produknya per unit bla bla bla. Kemudian harga pokok penjualan bila asumsinya persediaan akhir sekian, maka HPP-nya per unit berapa. Kalau bisa dikasih juga ya persediaan awal sekian, persediaan akhir berapa, harga HPP-nya per unit berapa. Kemudian laba dari produk sabun ABC bila dilihat laporan keuangan per yang kalian amati per apa? Kalau Ibu Maret 2020 adalah berapa labanya. Kemudian persediaan akhir bahan baku berapa, barang dalam proses berapa, barang jadi berapa. Kemudian kalian juga buat kesimpulan biaya tetapnya berapa, biaya variabelnya berapa untuk memproduksi berapa. Sehingga BEP-nya di berapa. Nah, kalian yang buat semua ya. Kalau bisa lebih detail lagi, lebih banyak, nggak apa-apa, tapi singkat-singkat saja mau Ibu. Yang penting Ibu bisa ngeliat dari hasilnya kalian, dari kesimpulan kalian. Jadi jangan diceritakan lagi, kalian sudah ceritain di bab 4 dan bab 3. Jadi kalau kalian ceritakan lagi itu ngulang cerita namanya. Kemudian untuk rekomendasi, kalian rekomendasikan aja. Kalau produk ini layak untuk dijual, ya silahkan rekomendasikan. Produk ini menguntungkan bila dilihat laporan 1 bulan sehingga layak untuk dijalankan atau tidak, kalian yang menentukan. Kemudian produk ini biaya produksinya murah, jadi kalian bisa gampang untuk menjalankan usaha ini dan seterusnya ya, kalian yang buat sini. Atau produk ini tidak bisa bertahan lama karena ini produknya mengikuti tren dan sebagainya dan sebagainya. Kalianlah yang membuat rekomendasi. Oke, sampai di sini ya. Sudah panjang sekali videonya. Ciao.